Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Jumat 25 Oktober 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Mari Bapa Engkau memberkati kami semua, supaya ketika kami mendengarkannya, kami terlebih dapat mau melakukan dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. 2 Korintus 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-15 di bawah perikop pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, tapi juga yang mau melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, tema yang menuntun kita di dalam perenungan pada saat ini adalah kesaksian iman melalui pemberian yang membawa berkat. Memberi bukan hanya tentang berbagi materi,
tetapi sekaligus sebagai kesaksian iman. Karena seringkali kita memberi karena kita merasa bahwa kita memiliki dan kita harus memberi. Begitu juga memberi karena itu menjadi sebuah kebiasaan sehingga harus dilakukan. Dalam hal ini kita dipanggil untuk bagaimana kita belajar memberi sebagai kita bersaksi dalam iman, supaya kehidupan kita menjadi berkat. Memberi bukan tentang mengurangi apa yang kita miliki, bukan, tetapi memastikan ada keseimbangan dan saling menolong. Memberi bukan tentang bagaimana kita memiliki materi yang banyak baru kita memberi, tetapi ketika kita belajar dari iman jemaat di Makedonia, mereka dalam kemurahan hati dan kasih karunia Allah, mereka terus membuka diri. Walaupun mereka menderita, walaupun mereka hidup dalam kemiskinan, tetapi mereka tidak miskin dalam hati mereka. Mereka terus hidup dalam sukacita, dalam kemurahan hati. Bahkan dalam kekurangan, mereka memberi bantuan kepada orang-orang di Yerusalem yang mengalami kesusahan. Mereka ini orang-orang yang luar biasa. Dengan kerelaan hati, mereka terus mendukung kehidupan sesama. Paulus, dia terus memotivasi jemaat Korintus supaya mereka ada dalam kehidupan yang sungguh dengan Tuhan, terkhususnya dalam pelayanan kasih. Bagaimana mereka hidup dalam kesaksian iman mereka, mereka memberi dengan baik, mereka memberi dengan benar, dalam kerelaan, sekalipun kekurangan. Tindakan itu adalah tindakan yang bukan berdasar, tetapi bagaimana kita mengikuti teladan Kristus, meninggalkan kemuliaannya untuk bagaimana ada di dalam penderitaan. Kita belajar merendahkan hati. Kita belajar untuk bagaimana menerima anugerah hidup ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Di ayat yang ke-12 dikatakan bahwa sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kata kuncinya di sini adalah rela. Jika kita memberi namun kita tidak rela, maka sama saja. Dan dasarnya itu adalah dalam ketulusan dan kesungguhan dalam memberi. Jangan ada beban ketika kita memberi, dan kita memberi karena segala sesuatu yang ada pada kita itu sebenarnya hanya titipan, dititipkan Tuhan supaya itu menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu berkat orang lain yang dititipkan kepada kita. Maka dari itu Bapak Mama Saudara-saudariku, mari kita merenungkan bagian ini dan kita hidup
dalam penyerahan diri, dalam segala situasi kehidupan kita, yang terus menjadi berkat di mana saja kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan firman-Mu yang adalah anugerah bagi kami, terus menyertai kami untuk kami melakukan apa yang baik bagi Tuhan. Terus memberkati kami dalam hidup dan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.